dia menemukan gambaran perbesaran gabus tersebut dengan gambaran seperti ini. Dan jadi dia menemukan gambar yang menyerupai sarang lubang. Kalian bisa lihat, nah dari sinilah si Robert Hooke menemukan sel. Oke. Nah jadi
Nah, jadi membran plasma ini merupakan pelindung dari sel. Benar sekali. Bagaimana? Bagaimana sih bentuk dari membran plasma ini? Nah, jadi membran plasma ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini itu disebut dengan fosfolipid. Ini juga fosfolipid. Dia berfungsi untuk melindungi sel. Jadi membran plasma ini itu bersifat sederhana. Artinya nggak semua cairan atau zat bisa masuk menembus sel. Sama halnya ketika orang mau masuk ke rumah kalian, tentunya kalian yang menanyain tujuan kamu masuk ke rumah ini ngapain? Apakah untuk mencuri atau apa segala macam? Jika bagian jahat, tentunya kalian tidak akan mengizinkan. Nah, jadi si membran plasma ini sama seperti itu adik tadi. Jadi nggak semua zat bisa masuk menembus si membran plasma ini. Hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk ke menembus membran plasma. Oke? Selanjutnya ada ribosom. Nah, jadi ini panjangannya ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, kalian mau lihat bentuknya? Nanti di yang mana itu kalian bisa lihat secara langsung. Nah, jadi ribosom itu berbentuk bulat-bulat kecil yang pegang melekat pada salah satu organ sel. Oke? Selanjutnya inti. Nah, apa arti inti ini? Kita masuk ke inti sel. Tadi yang pertama apa? Sinerin inti. Si itu kita pakai di sini apa? Plasma. Nah, ini oke, selanjutnya kita masuk ke inti. P-nya ini nggak dipakai, jadi kita masuk ke inti. Itu organel selanjutnya yaitu inti sel. Nah, ini dia inti sel. Tadi kalian lihat ini kan? Nah, ini. Nah, ini dia inti sel. Oke? Yang di tengah nih. Kalau dia diperbesar, sabar. Kalau dia diperbesar, nah dia seperti ini. Jadi di dalam inti sel itu terdapat banyak inti sel.
Jadi tadi mitokondria diberi julukan sebagai kawal. Kenapa demikian? Karena mitokondria ini menghasilkan yang namanya energi, dalam bentuk ATP. Itulah kenapa kita bisa bergerak, karena kita punya energi. Nah, di mana itu dihasilkan? Dihasilkan itu pada mitokondria. Oke? Selanjutnya ke lisosom. Lisosom. Gimana lisosom? Lisosom itu berbentuk bulat, enggak ada. Jadi lisosom itu berbentuk bulat seperti ini. Dia berfungsi untuk menghancurkan benda yang tidak berguna lagi dalam sel. Tadi lagi kan di mitokondria dipilih lisosom. Selanjutnya pakai sini kita pakai dia ke vakuola. Masih ingat vakuola itu apa? Jadi vakuola ini itu tuh sebagian besar hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel hewan dia terdapat, namun dia kecil, bahkan ada yang nggak punya vakuola. Nah, apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Apa fungsinya? Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu di situ baca. Oke. Selanjutnya di situ ada senter. Nah, jadi senter ini itu tuh sentriol. Sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan, tidak terdapat pada sel tumbuhan. Bagaimana bentukannya? Nah, ini dia bentukannya. Jadi sentriol ini berfungsi dalam pembekalan sel. Karena ini cuma nah, ini dia bentuk dari sentriol. Kemudian selanjutnya itu ada plastik. Oke, jadi kalian pernah nggak mikir kenapa tumbuhan itu berwarna hijau? Kenapa kita enggak? Nah, jadi karena penyusun dari sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan. Oke, jadi pas ini itu tuh kita pakai plastida. Nah, dari gambar yang kita pakai itu tuh kakak nunjukin yang namanya kloroplas. Kloroplas itu apa tuh kloroplas? Apa itu kloroplas?
Ya, yang memberikan warna hijau. Nah, itu dia tadi organel penyusun sel. Coba kita baca sama-sama. Si itu fokus semua. Kata pakai si Mary, inti Randall dan Lily pakai senter plastik. Si itu kita pakai itu sito, kita plasma. Mei ini hewan, sel tumbuhan. Nah, benar nggak yang kakak jelasin tadi? Coba amatin. Ini ada tanda-tandanya nih. Benar nggak? Coba diri. Kalau payah. Benar nggak? Yang kakak jelasin tadi. Yang mana Pak Bola? Ini. Sedangkan pada sel hewan dia lurus ya namanya. Itu bisa dibaca, kakak tulis sebentar fungsinya. Mau minta salah satu dari kalian mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang bisa? Muhammad menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dijelaskan oleh kakak Stella. Saya menjelaskan bahwa sel tumbuhan memiliki kloroplas yang dapat menghijaukan tumbuhan dan memiliki dinding sel yang dapat melindungi sel. Sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas dan juga tidak memiliki dinding sel. Sekian dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.